Selamat datang di Sarasehan Kepala Daerah, Camat, Lurah, se-Indonesia. Yang lengan panjang ini camat, kalau saya kan lurah gitu ya. Enggak. Ya, kita di nuansa kemerdekaan ini kita berdoa seperti tadi kita didoakan ya. Karena Roma 8:32 katakan kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari satu bacaan yang cukup terkenal di Lukas 15 sepanjang dari ayat 1 sampai ayat ke-32. Tapi kita nggak punya banyak waktu untuk membaca semuanya, tapi saya percaya ini sangat familiar. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah terhilang di dalam dan terhilang di luar. Kita teduhkan hati, tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan sekali lagi. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar bagi bangsa kami. Kami ada di nuansa merayakan, mengingat kembali pekerjaan Tuhan bagi bangsa ini. Tapi kami tahu lebih dari segalanya, semuanya itu dari Tuhan. Kemerdekaan, kebebasan hanya kami bisa temukan di dalam Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang baik, kami meneduhkan hati kami, mempersiapkan telinga kami sebagai murid, sebagai hamba, sebagai anak-Mu. Berbicaralah Tuhan, lebih besar daripada hamba-Mu yang berbicara, karena Roh Kudus Engkau sendiri yang mampu menghibur, menguatkan, mengkoreksi, membalut yang terluka, menyembuhkan yang sakit. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya bilang tadi ini satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Saya punya asumsi kuat bahwa kisah ini sangat familiar di mata kita anak-anak Tuhan ya. Beberapa analisa mengatakan kemungkinan kisah anak bungsu yang hilang ini kisah yang paling banyak disalah mengerti di dalam khotbah-khotbah gerejawi. Misalnya kalau saya berkata, saudara, siapa anak yang hilang di Lukas 15? Hampir sebagian besar mungkin akan menjawab yang hilang adalah anak bungsu. Beberapa terjemahan Alkitab itu menulis anak bungsu yang hilang, the prodigal son gitu ya. Tapi kalau kita membaca cerita ini sampai selesai, ternyata Tuhan Yesus sedang menceritakan sesuatu yang lebih dalam. Ternyata ada dua anak yang sama-sama hilang. Nah kita akan dalami. Nah kita baca dulu ayat 1 dan 2, ini ayat yang penting karena ini konteksnya. Seringkali ayat ini dikhotbahkan, direnungkan, keluar dari konteksnya, nggak baca ayat 1 dan 2. Justru ayat 1 dan 2 ini paling penting supaya kita tahu setting ceritanya. Ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi sebenarnya perumpamaan, nanti keseluruhan pasal ayat 1 sampai 32, ini itu adalah jawaban Yesus atas satu pertanyaan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaannya, kenapa kamu makan sama orang-orang berdosa? Ini orang najis, orang yang tidak layak. Dan Yesus menjawab dengan memberikan perumpamaan yang akan kita pelajari bersama. Kita lihat di perumpamaan ini ada sebuah pola, kata kuncinya pola. Ada sebuah pola yang sengaja dibuat Yesus untuk kita semua belajar. Sebagai jawaban atas pertanyaan atau lebih tepatnya kritik, Yesus memberikan trilogi. Jadi sebenarnya 3 perumpamaan ini tidak bisa dipisahkan. Ini trilogi perumpamaan yang menjawab pertanyaan tadi. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada anak yang hilang. Ya, 2 yang awal domba dan dirham itu pendek saja, kemudian yang satu lebih intens kisahnya sehingga lebih otomatis menarik, atensi lebih banyak makna teologis yang kita bisa belajar. Tapi di 2 perumpamaan awal kita bisa temukan pola yang khas yang nanti kita pakai ini jadi alat bantu untuk menilai, untuk mempelajari bagaimana yang terjadi di kisah anak bungsu. Nah, saya minta bantuan AI untuk bikin kira-kira polanya seperti ini. Di domba dan di dirham yang terhilang kira-kira ada 3 tahapan, 3 fase. Fase yang pertama ada yang hilang. Kalau di domba ya dombanya punya 100, 1 hilang. Di cerita wanita yang punya koin atau dirham punya 10, 1-nya hilang. Tuh lihat sama-sama hilang. Itu fase yang pertama ada yang hilang. Fase yang kedua fase dicari dan ditemukan. Ya dikatakan domba yang hilang itu dibelani, bahasa Jawanya, dibelani sama si gembala meninggalkan yang 99 cari sampai ketemu. Kemudian ditaruh di bahunya, dia pulang. Wanita itu ambil pelita, nyalakan, cari ke seluruh isi rumah, nyapu dengan cermat sampai menemukan. Itu fase yang kedua. Nah fase yang ketiga itu fase pesta dan sukacita.
Ya, dikatakan gembala itu panggil semua teman-teman saudara, ayo kita pesta, bersuka cita. Wanita itu juga sama. Nah, ketiga pola ini ditutup sama-sama di domba dan di Reham. Tuhan Yesus kasih maknanya, ceritanya. Ini loh, maksudnya apa? Sorga itu gegap gembita, bersuka cita. Waktu ada satu orang yang bertobat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lagi ibadah ini, bagian paling gegap gempitanya bukan ketika praise and worship. Bukan. Ketika di luar tuh, di lobi ada baptisan. Oh, itu gegap gembita di sorga. Karena gegap gembitanya praise and worship kita, sound system kita nggak ada apa-apanya sama punya sorga. Tapi waktu ada yang dibaptis di luar, satu orang bertobat diselamatkan, tandanya salah satu baptisan air. Wah, sorga itu pesta. Kira-kira gitu ya. Nah, kita pakai imajinasi kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua masuk ke dunia Yahudi kuno abad 1 di zaman Yesus. Ya, kita mau masuk sekarang dengan 3 pola ini, kita pelajari apa yang terjadi di anak bungsu dan anak yang terhilang sebenarnya. Kita mulai di Lukas 15 ayat yang ke-12. Ini cerita langsung ke anak bungsunya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau bayangkan ya, kalau kita ada di rumah si bapak itu hari itu, mungkin mereka sedang ada di meja makan, ngobrol, bonding kan, father and son time. Kemudian selesai makan, si anak mulai sampaikan satu permintaan. "Pak, boleh gak minta harta bagianku?" Bapak dengan kalemnya tenang, "Oh, it's okay. Papa udah siapin nak, jangan khawatir. Kamu sudah, kakak sudah, papa aturin semua." "Pak, tapi aku maunya sekarang, Pak." "Bukan nanti waktu papa nggak ada, sekarang." Pertanyaan si bapak pasti, kenapa? Untuk apa sekarang? Kan masih ada papa gitu ya. Nah, kita perlu ngerti di budaya Yahudi zaman kuno saat itu, harta itu hanya bisa dibagikan sebagai warisan ketika bapaknya meninggal. Sangat tabu mengatur membagi harta ketika bapaknya masih hidup. Tentu agak beda ya sama zaman sekarang, kita sudah lebih modern, maju, kita belajar literasi keuangan, belajar estate planning, financial planning, macam-macam. Dan ada beberapa orang tua yang sudah aturkan aset, ini untuk anak pertama, anak kedua, saya modalin, saya beliin rumah, dan lain sebagainya, supaya mereka bisa mapan secara finansial. Itu hal biasa gitu ya. Tapi zaman itu prasyarat pembagian harta itu harus warisan, nggak bisa hibah kalau pakai bahasa sekarang ya. Satu saat saya dan istri, kami ngobrol sama anak, saya ingat anak saya masih kecil, usia 9 dan 7 tahun mungkin saat itu. Satu saat mereka ngobrol sama kami, tanyain tentang uang angpau mereka. Karena mereka ini kan dari kecil, dari lahir, dikasih angpau ulang tahun, ada saudara, keluarga yang kasih angpau gitu kan. Kalau Imlek kasih angpau, mereka nanya. Karena mereka tahu setiap angpau terima dari orang, kalau Imlek, kalau ulang tahun, ya toh, kasih ke mama papa ditabungin. Nah, mereka penasaran satu hari karena sudah mulai belajar angka, belajar duit, tanya, "Pak, Mah, uang angpauku ada berapa tabungannya?" Wah, rahasia dong, anak kecil buat apa tanya-tanya, ya kan? Nggak boleh tahu. Tanya, mereka ngetes, 1 miliar ada apa? Oh, rahasia, nggak boleh tahu kan? Tapi saya penasaran, kenapa pengen tahu gitu ya? Ternyata setelah kita gali, mereka ini pengen beli ini, itu udah punya list. Karena sudah mulai tahu harga barang, mainan ini harganya sekian, kalau angpaunya ada sekian bisa beli sekian puluh gitu. Mulai ngitung, tapi pengen belinya bebas, semau mereka. Kalau selama ini kan harus izin, minta papa mama boleh enggak. Makanya tanya uangnya ada berapa supaya bebas pengen beli apa yang mereka mau dan suka. Nah, kembali pertanyaan si bungsu tadi. Ternyata si bungsu tadi minta hartanya sekarang bukan karena sekedar mau hartanya, tapi dia mau kebebasan dari bapaknya. Si bungsu mengingini milik bapaknya, harta bapaknya, tapi enggak menginginkan sang bapak. Kok jadi familiar ya sama kehidupan kita. Kita mungkin enggak berkata, "Tuhan minta warisan," enggak. Tapi dengan rohaninya kita sering berdoa, "Tuhan berkati saya, berikan saya bisnis yang berhasil. Tuhan berkati saya dalam pekerjaan. Tuhan berikan saya promosi. Tuhan berikan saya proyek. Tuhan berikan saya kesembuhan. Tuhan berikan saya pasangan. Tuhan berikan saya anak." Malah kadang-kadang doa kita itu ada iming-imingnya, ngiming-imingi Tuhan. Seringkali kan kita gitu ya, "Tuhan, kalau Tuhan berkati, nanti tak kembalikan bentuknya kemuliaan." Wah, dipikir Tuhan tertarik gitu dengan iming-imingnya kita. Kalau Tuhan berkati, tak kasih lebih gitu, kira-kira gitu ya. Tanpa kita sadar,
tema doa kita, hati kita bergeser dari aku menginginkan Tuhan, jadi Tuhan aku ingin berkat-Mu. Ingin apa yang Tuhan bisa berikan untuk aku. Saudara, enggak ada yang salah dengan meminta berkat dan kebaikan Tuhan. Masalahnya muncul ketika berkat jadi lebih penting daripada sang pemberi berkat. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya menginginkan Tuhan? No. Pertanyaan lebih dalam, apakah saya masih menginginkan Tuhan ketika Tuhan tidak memberikan apa saya yang minta? Masih menginginkan Tuhan enggak? Seorang teolog terkenal, Agustin dari Hippo, mengungkapkan satu konsep namanya ordo amoris. Itu dari bahasa Latin, ordo itu tingkatan, amoris itu amor, cinta ya. Simpelnya itu tatanan kasih. Jadi Agustin bilang gini, segala sesuatu di bumi ini sifatnya material itu harus dikasihi sesuai dengan tempat dan nilainya. Ada urutannya. Urutan nomor 1 itu harus pencipta, Allah Tuhan, harus. Kalau enggak bisa bahaya. Nomor 2 terserah, masing-masing orang punya preferensi, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi nomor 1 harus penciptanya. Jadi masalahnya dosa itu bukan hanya kita mencintai sesuatu yang buruk, karena kadang kita mencintai sesuatu yang baik, tapi menempatkannya di tempat yang salah. Jadi nomor 1 menggantikan Tuhan, keteraturannya jadi kacau. Ini yang Paulus katakan di Roma 1 ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi fokus ke ciptaannya. Semua yang ada yang kita punya, berkat yang kita punya itu ciptaan Tuhan, tapi kita melupakan Tuhan. Yeremia 2 ayat 11-13 katakan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, saya mau bilang gini, keluarga bisa jadi berhala, karir bisa jadi berhala, kesehatan bisa jadi berhala, bisnis bisa jadi berhala, bahkan gereja dan pelayanan bisa jadi berhala. Agustinus lebih lanjut menggambarkan kondisi berhala di dalam kita tadi yang mengambil posisi nomor 1. Itu dia gambarkan dengan kondisi yang namanya incurvatus in se. Ini gambarnya ada satu pemahat yang bikin patungnya. Incurvatus in se itu bilang manusia itu melengkung, membelok ke dalam dirinya sendiri. Jadi self-centered. Hidupnya semuanya yang diatur, yang dipikirkan, yang dipentingkan semua tentang dirinya sendiri. Semuanya tentang saya. It's all about I, myself, me, semuanya tentang saya. Martin Luther bilang gini, ada satu kutipan yang bagus sekali. Our nature by the corruption of the first sin being so deeply curved into itself even uses God himself in order to attain this gift, but also fails to realize that it so wickedly, carefully, viciously seek all things, even God, for its own sake. Wow, bahasa Indonesia gini, kodrat kita ya, karena kerusakan akibat dosa pertama telah begitu dalam membengkok ke dalam diri sendiri, sehingga bukan hanya membelokkan karunia-karunia Allah kepada diri sendiri untuk menikmatinya, atau bahkan menggunakan Allah sendiri untuk memperoleh karunia-karunia tersebut, tapi juga tidak menyadari bahwa dengan cara hidup yang begitu jahat, bengkok, bejat, yang mencari segala sesuatu, bahkan mencari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi semuanya tentang saya, bisnis saya, karir saya, keluarga saya, pelayanan saya, reputasi saya, personal branding saya, apa kata orang tentang saya, kesuksesan saya, legacy saya, semuanya tentang saya. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke negeri yang jauh, Bapak Ibu Saudara. Saya ambil kutipan dari Henry Nouwen menjelaskan negeri yang jauh itu definisinya apa. Like the prodigal son, we find ourselves today in a distant country, negeri yang jauh, where we spend our lives searching for love that it can
never be found. Itu definisi negeri yang jauh. Negeri yang jauh itu apa? Seperti si bungsu yang hilang, kita mendapati diri kita hari ini berada di negeri yang jauh. Tempat kita menghabiskan hidup untuk mencari kasih, di mana kasih itu enggak pernah ditemukan. Jadi negeri yang jauh, di tempat anak bungsu ini end up, dia berakhir di negeri yang jauh, dia pergi ke negeri yang jauh, itu bukan secara geografis. Saudara boleh pergi ke luar kota, studi, mengurus pekerjaan, membuka cabang, itu bukan tentang negeri yang jauh, tapi negeri yang jauh itu bilang tentang secara rohani, si bungsu sedang mencari kehidupan tanpa Bapa. Kehidupan yang dia pikir bebas, independen. Negeri yang jauh juga bisa jadi gambaran keadaan kita, manusia kita ketika kita mencari identitas kah, keamanan kah, cinta kah, penghargaan kah, kesenangan kah, kepenuhan kah, tapi semuanya di luar relasi dengan Allah. Tidak akan bisa dapat. Si bungsu menghabiskan hartanya, akhirnya kesenangan itu berakhir. Uangnya habis, teman-teman hilang, statusnya enggak ada lagi. Dan akhirnya dia angon babi, jaga babi. Di ayat 16 katakan ia ingin isi perutnya dengan ampas yang jadi makanan babi. Ayat 16 ini bilang titik terendah dalam hidup orang yang pergi jauh dari bapaknya. Babi di zaman Yahudi kuno itu najis ya. Babinya najis, tapi dia jadi penjaga babi. Jadi penjaga babi bisa nggak pegang babi, tidak bersentuhan dengan babi, nggak bisa. Jadi ini sudah najis kuadrat, dia jadi penjaga babi. Ayat 16 lebih ngeri lagi, ini najis of the najis. Kenapa? Dia pengen makan ampas dari babi. Jadi babinya najis, yang keluar dari najis lebih najis lagi ya. Dan dia mau makan itu. Ini titik paling rendah. Pak Ibu Saudara, saya membayangkan kalau si bungsu itu kesaksian, ditanya gitu ya. Atau dia pergi konseling, kira-kira apa yang kamu rasakan? Saya yakin dia akan bilang, saya ngerasa jijik, hancur, kosong, tidak berharga. Itu yang terjadi kalau kita terpisah jauh dari Bapa. Jadi kondisi si bungsu ini bukan bicara tentang kebangkrutan finansial. Jangan disalahartikan. Wah itu loh, kalau nggak ikut Tuhan, tidak rajin datang ibadah, tidak pelayanan, tidak kasih persembahan, tidak kasih perpuluhan, kayak si bungsu, bangkrut, habis hidupmu. Bukan. Ini bukan tentang kebangkrutan finansial. Ini tentang keterpisahan yang jauh dari Bapa, yang menjijikkan, yang kosong. Dia pikir dengan punya kebebasan dia bisa mendapatkan kepuasan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, karir tidak bisa memuaskan, uang tidak bisa memuaskan, popularitas tidak bisa memuaskan, relasi tidak bisa memuaskan. Bahkan pelayanan pun tidak bisa memuaskan. Karena masalah terdalam manusia itu bukan sekedar saya kurang nih, saya pengen ini, saya butuh ini, bukan itu. Masalah terdalamnya adalah saya jauh dari Bapa. Ini fase yang pertama, saudara bisa pelajari ya, fase terhilang. Nah kita masuk nih segera di fase yang kedua. Kalau sudah terhilang harusnya masuk sin. Kalau ngomong drama ini sin berikutnya apa? Dicari dan ditemukan. Di ayat 17 sampai 22, tapi kita nggak baca semua, kita baca ayat 17. Lalu yang menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Mulainya dari sini, ia menyadari keadaannya dan ingat kondisi rumah bapaknya. Nah saudara jangan menerjemahkan ini bagian dari proses pertobatan. Tapi kita tidak boleh menerjemahkan ini, bilang gini, oh pertobatan itu dimulai dari kita. Pak, dari kesadaran kita. Enggak seperti itu. Saudara perhatikan, tadi dia sadar akan dirinya, kemudian dia ingat. Yang dia ingat apa? Kondisi rumahnya. Saya mau tanya dulu, kondisi rumahnya itu kondisi bapaknya, karakternya. Bapaknya yang penuh kasih, berlimpah. Yang eksis duluan yang mana? Dia sadar, yang terjadi secara kronologis, dia sadar dulu, atau bapaknya kondisinya ada dulu? Bapaknya, karakternya, rumahnya sudah ada sejak lama. Coba kita simulasikan, misalnya bapaknya tidak seperti itu, bapaknya tidak baik, tidak punya hamba, tidak dalam kondisi yang menguntungkan, apa dia bisa ingat? Enggak bisa. Jadi saya mau bilang, pertobatan inisiatifnya selalu dari Allah. Inisiatif Allah adalah karakter Allah yang memungkinkan si bungsu untuk bertobat. Jadi gambaran si Bapak sudah ada sejak awal. Jadi konsep pertobatan
yang dirancang oleh si bungsu, dia bikin proposal kira-kira. Dia bikin proposal itu 3 hal seperti yang dia bilang di ayat 18. Jadi konsep proposalnya ada 3 poin. Dia pikir, waduh aku balik aja pulang ke rumah Bapak dengan bawa 3 proposal ini. Yang pertama, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak. Ini kita memaknainya sebagai penyesalan. Pertobatan itu dimulai dengan langkah awal ada penyesalan. Tapi enggak cukup. Ini oke ya, ini penyesalan. Nomor 2 dia bilang, aku enggak layak disebut sebagai anak Bapak. Betul, ini namanya konsekuensi. Enggak layak, karena sudah lakukan dosa, dia enggak layak konsekuensi. Nah dia berpikir nomor 3 nih, ini idenya dia sendiri. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ini tuh bicara tentang penebusan. Tak ganti Pak, dosaku yang lama tak ganti, aku jadi budakmu, jadi orang upahan, saya bayar kerugiannya, ganti rugi. Ya, dia bawa 3 proposal ini, kemudian nanti dia akan berkata, ini ancar-ancar ya, dia udah siapin proposalnya mau pulang ke rumah Bapak. Dia berpikir bahwa dia bisa bayar kembali utangnya, dosanya. Nah kita lompat ke ayat 20. Ayat 20, maka bangkitlah ia pergi dan seterusnya. Bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Saya ulang lagi, ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayah itu berlari. Mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ketika si bungsu ini masih jauh, belum sampai di rumah, belum bersih-bersih dirinya bau babi, belum memperbaiki hidup, belum bayar utangnya, belum berubah, belum minta ampun. Tapi Bapak sudah melihatnya dan berlari mendapatkan dia. Lalu kalau kita pakai kacamata modern, tadi bapaknya kan berlari ini. Ya, tergantung, ini dramanya drama Korea, dracin ya, atau drama sinetron. Bapaknya lari, ini adegan paling menyentuh nih. Ya, paling menyentuh kalau di kacamata dunia modern. Wah, tangis-tangisan, peluk-pelukan. Wah, ini mengharukan. Tapi kalau kita paham konteks sosial budaya zaman itu, adegan ini bapaknya lari, ini justru adegan paling memalukan. Diomongin orang sekampung ini. Kenapa? Karena di zaman itu bapaknya ini seorang patriark, ya, punya harta, punya nama, dipandang, punya kekayaan. Itu memalukan, angkat jubah, zaman itu kan jubah panjang, angkat jubah, kakinya kelihatan, dia lari lagi buru-buru tergopoh-gopoh. Seorang patriark itu harusnya dengan jubah panjangnya berjalan pelan, gagah, elegan, mewah, belum lagi pernak-perniknya. Itu patriark harusnya seperti itu. Menunjukkan kelas sosial keluarganya yang terpandang harusnya. Tapi sang bapak berlari, menanggung malu secara komunal. Jadi masyarakat Yahudi kuno itu sangat kuat budayanya diikat namanya budaya honor and shame. Kehormatan dan malu. Itu jadi omongan. Dan orang bisa sangat terpenjara dengan itu. Tapi bapaknya malu demi menerima si bungsu yang berdosa. Bukankah ini gambaran inisiatif Kristus dalam mencari dan menemukan orang berdosa, saudara? Karena apa? Harus ada inisiatif dari Kristus. Karena memang sebenarnya si bungsu nggak mungkin bisa bayar. Kan secara sosial dia sudah dianggap mati. Udah minta harta bapaknya, anggap aja kan dia sudah anggap bapaknya mati. Dia pergi dari komunitas itu. Dia ini sebenarnya secara sosial udah mati. Gimana orang mati bisa bayar utangnya? Nggak bisa. Mika 7 ayat 18-19 katakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Enggak diungkit, enggak diingat lagi. Ingat ya, proposal si bungsu tadi 3. Nyesel, Bapak aku sudah berdosa, Bapak aku enggak layak, itu konsekuensi. Dia bilang tadi, Bapak aku yang tebus. Nomor 3, pada akhirnya ketika sudah ketemu bapaknya, nomor 3 dicoret sama bapaknya, enggak diterima. Karena memang tidak mungkin si bungsu itu bisa ganti rugi tebus dosanya. Maka Bapak memberikan jubah, cincin, sandal sebagai gantinya untuk memulihkan for free. Bukan hanya diterima, tapi kasih Bapak itu merestorasi.
kasih Bapa, penerimaan Bapa itu merestorasi, memulihkan yang terhilang. Saudara, inilah kasih karunia. Kasih karunia itu dimulai ketika kita itu enggak layak. Kasih karunia itu justru datang kepada orang yang tidak mampu melayakkan dirinya. Ini fase dicari dan ditemukan. Nah, endingnya harusnya cerita ini udah selesai. Ya, di ayat 24 seperti biasa kita lihat tadi pola dari domba, dirham harusnya udah selesai. Dan benar di ayat 24. Maka Yesus itu bilang, anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Mari kita mulai bersukacita, bersukaria, berpesta. Ternyata belum selesai, ini plot twistnya. Ya, ini plot twistnya. Kalau Derajin kira-kira mungkin ya, kalau ini diambil jadi Derajin, wah ternyata si bungsu adalah CEO yang menyamar. Oh misalnya gitu ya. Enggak. Ya, ini plot twistnya. Belum selesai kisahnya dan makna pengajarannya belum selesai. Di ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyinya tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah si anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ini jadi drama baru ini. Perannya muncul, si peran anak sulung ini. Yang dari awal enggak muncul. Tapi dari awal kita punya asumsi, oh anak sulung ini baik, setia, nurut, nggak pergi jauh seperti adiknya. Dia selalu ada di rumah, dia di ladang tadi, dia kerjanya, dia tiap hari ngapain? Kerja. Secara lahiriah dia anak yang baik. Tapi baru tahu karakternya ini. Karakternya ini kalau di film sinetron itu di zoom mukanya ketika ngomong nih, di ayat 29. Dia ngomong gini, tetapi yang jawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama para pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Wah, kita jadi sadar. Ini tokoh yang baru muncul ini ternyata juga hilang. Anak bungsu hilang di luar, tapi si sulung hilang di dalam rumah. Yang satu berkata, saya mau hidup tanpa Bapak. Tapi yang ini ternyata dia berkata, saya sudah kerja untuk Bapak. Harusnya Bapak kasih apa yang jadi hak saya. Saudara, siapa si sulung ini? Si sulung ini kita balik ke konteks di ayat 1-2 tadi. Yesus ini sedang sampaikan perumpamaan ini kepada siapa? Ada dua kelompok di situ tadi. Pemungut cukai sama orang berdosa, sama orang Farisi dan ahli Taurat. Si sulung ini adalah gambaran dari orang-orang legalistik, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang disebut law keeper, menjaga Taurat. Ini gambaran mirror dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu ngapain? Tiap hari kerjanya di bait Allah. Baca Taurat, nyalin buku Taurat. Mereka mempelajari, menjaga tradisi. Legalistik sekali, moralistik sekali. Makanya gak mau kumpul sama orang berdosa. Kenapa? Najis. Di zaman modern hari ini siapa anak sulung? Yang banyak ada di bait Allah. Mungkin pelayan gereja. Mungkin orang Kristen yang sudah ikut Tuhan 5, 10, 20 tahun. Mungkin aktivis pelayanan, full timer, hamba Tuhan, penatua, pemimpin rohani, orang-orang yang dianggap rohani, yang khotbah. Kita lihat ayat 29 bilang gini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bertahun-tahun. Ini ngomong apa? Dengerin bahasanya. Dia bilang aku melayani Bapak. Bukan aku bersama-sama dengan Bapak. Ini bicara tentang karir rohani, portofolio rohani. Ada yang bilang gini, saya itu ngerintis pelayanan dari bawah. Dari pendoa, di kamar di ujung gak kelihatan orang. Saya ngerintis pelayanan itu dari angkat-angkat kursi, nata kursi gini. Kemudian ya puji Tuhan ya, dipercaya jadi usher. Saya dipromosi jadi usher. Habis jadi usher tuh saya naik jadi singer, naik ke atas mimbar. Ini pelayanan mimbar ini, kastanya lebih tinggi daripada yang di bawah. Ya saya setia ngelayani jadi singer, dipercaya Tuhan jadi worship leader. Ya bersyukurlah, setia, pokoknya dalam pelayanan tuh setia aja. Ya saya kemudian mulai dipercaya jadi gembala komsel. Di komsel awalnya khotbah cuma yang dengerin 5-10 orang. Tapi Tuhan percayakan lagi dipromosi. Khotbah di persekutuan doa 20-30 orang. Lama-lama tambah naik.
khotbah di ballroom. Ratusan orang, ribuan orang. Puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan. Tapi saya setia loh dari bawah, dari bukan apa-apa. Pelayanan itu jadi kayak karir portofolio rohani. Ketika pelayanan berubah menjadi portofolio, kita mulai hitung jasa, reward, upah, imbalan, keuntungan, penghargaan, pengakuan orang. Lanjut ya 29. Setelah dia bilang tadi aku bertahun-tahun melayani, dia bilang aku gak pernah melanggar perintah Bapa. Sekalipun gak pernah. Itu bicara prestasi rohani. Ini bukan kerendahan hati nih. Ini kesombongan rohani. Ada seorang pengkhotbah yang masih muda. Yang tadi bilang di jemaatnya Rising Star. Masih muda, khotbahnya bagus, memberkati. Setiap kali dia turun disalami, makasih ya. Khotbahnya bagus banget, memberkati banget. Setiap kali selalu seperti itu. Jadi Rising Star. Tapi satu saat selesai pelayanan, dia turun, pujian itu gak datang. Malah yang ada kritikan. Tadi kok kayak gini sih, jangan seperti itu. Akhirnya pengkhotbah itu kecewa, down, mutung, marah, memutuskan berhenti melayani. Karena gak dapat lagi penghargaan. Kita lanjut ayat 29, ini 29 dan 30 lanjutannya dia bilang, tetapi kepada aku Bapak belum pernah kasih kambing pun gak pernah kasih. Tapi bagi anak yang berdosa tadi, Bapak kasih apa? Lembu tambun. Ini dia sedang ngomong apa? Merit based system. Jadi pola pikirnya itu merit based, kelayakan. Kalau lakukan banyak, rajin layak. Kalau enggak layak. Ini saya berandai-andai ya, imajinasi saya. Kalau menit ini, Tuhan datang, kita masuk surga. Dan di surga itu ada jalur khusus NLC, antrian kan, masuk surga ngantri toh, NLC. Kira-kira saya tanya nih, yang antri paling depan siapa? Yang boleh antri paling depan nomor 1? Pastor Irwan. Kan saya bilang menit ini, kalau menit ini saya. Nah yang khotbah kan antri paling depan, belakang Pastor Irwan, betul ya. Next harusnya Pastor Karsten, nggak datang, skip. Nah, Pak Chris, Cevel dulu Pak, lebih senior. Cevel dulu, Pak Chris, siapa next lagi seniornya? Bu Ninis ya. Bu Ninis sama Daniel senior mana? Nah, mungkin Daniel dulu ya. Daniel, istrinya boleh ngikut nggak? Sendiri-sendiri nggak ngikut. Asyir agak nanti lah, belakang ya. Tadi saudara ngerti maksud saya? Kadang-kadang ini jadi pola pikir kita. Merit based system. Kemudian menghasilkan judgmental. Khotbahnya gak enak. Bosen nih. Nggak lucu. Kalau merit based system seperti itu. Kok dia sih? Ini event gede Natalan. Sing WL kok iku? Saya dong. Tapi saya mau bilang gini. Kalau di checklist semua. Pemikiran-pemikiran tadi. Kalau saya siapkan ini. Saya ngaku di hadapan Tuhan. Semua yang saya cerita tadi itu. Namanya Victor. Oh, Tuhan tunjukkan betapa kita bisa terhilang di rumah Tuhan, saudara. Itu bukan orang lain, saya sedang cerita seorang yang namanya Victor. Si sulung terhilang dalam pola legalistik dan moralistik. Dan saya melihat hari ini banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan terhilang dalam pelayanan. Tim Keller bilang seperti ini, spiritual gift and ministry success can be turned into counterfeit God. Karunia spiritual dan kesuksesan pelayanan bisa menjadi Allah palsu. Saudara, berhala seringkali bukan hal yang buruk, tapi hal yang baik, tapi kita ubah jadi hal yang utama. Saya mau bilang bagi para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apapun yang kau lakukan dalam pelayanan, jangan jadikan pelayanan gerejawi itu karir dan pencapaian rohani, bukan. Dan ingat ini, kesibukan pelayanan bukan kedewasaan rohani. Spiritual busyness is not spiritual growth. Bahkan kesibukan pelayanan kepada Tuhan bisa berubah jadi pengganti relasi kita dengan Tuhan. Harusnya kalau saudara melayani, mentalitasnya itu mentalitas anak, attitude hamba. Saya ulang ya, mentalitas anak, attitude hamba. Harusnya seperti itu. Mentalnya itu mental anak. Aku sukacita melayani, bukan karena aku bisa dapat, enggak. Aku sukacita melayani karena aku bisa bersama-sama dengan Bapakku. Toh semua ini punya aku.
Tapi attitude-nya, kualitasnya, kualitas hamba. Kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik. Nggak ada karir, nggak ada prestasi. Hamba kok minta prestasi. Mentalitas anak, kualitas pelayanan hamba. Si sulung ini terhilang, sama terhilangnya dengan si bungsu. Perhatikan kemiripnya. Ternyata si sulung terhilang di dalam rumah bapak, hanya saja jenis berhalanya lain. Yang satu terhilang melalui kesenangan dunia, yang satu terhilang melalui kesalehan. Yang satu berkata, aku bahagia kalau aku dapatkan apa yang Bapak punya. Yang lain berkata, setelah semua yang kulakukan, Bapak harus bikin aku bahagia. Dua-duanya terhilang. Jadi saudara lihat, ini proses terhilangnya si sulung. Tapi ingat polanya selalu lama. Hilang, ditemukan, dicari dan ditemukan ya. Nah, fase berikutnya ayat 28. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan lagi, bapaknya keluar. Action yang sama seperti yang dilakukan kita menghampiri si bungsu, bapaknya juga keluar menghampiri si sulung. Ayat 28 tuh terjemahannya BMK bagus tuh. Ayahnya keluar membujuk dia. Bahasa aslinya pleaded with him. Pleaded itu memohon, membujuk berulang-ulang. Bahasa aslinya parakleo. Ini akar kata yang sama dengan parakletos. Jadi apa yang dilakukan Bapak waktu mencari dan menemukan si sulung, saya dan saudara yang mungkin terhilang. Dia ada di samping kita. Menyertai. Menunggu, menanti, menghibur, memberi comfort. Untuk kita kembali kepada Bapak. Jadi respon Bapak sama. Kalau kepada si bungsu menerima dan memulihkan. Kepada si sulung menerima dan mengkoreksi. Kasih Bapak kepada si sulung mengkoreksi. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, mungkin hari ini ada beberapa di antara saudara yang anak sulung seperti saya. Kita mau terima kasihnya Tuhan, dikoreksi, didisiplin, diarahkan ulang. Pikiran yang sebelumnya hamba, kelayakan, merit based system kembali ke anak. Dan akhirnya ditutup dengan ayat 32, undangan bersukacita. Ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini bukan hanya tentang si bungsu yang didapat kembali, tetapi si sulung yang diundang untuk masuk kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir orang yang jauh dari Tuhan itu orang yang pergi meninggalkan gereja. Belum tentu loh. Ada orang yang jauh dari Tuhan karena hidupnya dalam pemberontakan seperti si bungsu. Tapi ada juga orang yang jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Anak bungsu hilang dalam pencarian kepuasan diri. Tapi anak sulung hilang lewat ketaatan, kesalehannya. Yang satu hilang di negeri yang jauh, yang lain hilang di rumah. Tapi Bapa selalu menunjukkan kasih-Nya. Saya mau tutup dengan ini. Saudara, perumpamaan anak yang hilang ini sebenarnya bicara tentang kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Kondisi hati yang terhilang. Ada hari-hari, ada minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun di mana hati dan hidup kita itu terhilang seperti si bungsu. Kita jadi self-centered, maunya cuma berkat Tuhan, kepuasan diri. Aku ikut Tuhan percuma, gak diberkati. Aku ikut Tuhan percuma, gak gereja-gerejoan, gak Tuhan-Tuhanan. Tapi ada kalanya, ada fasenya dalam hidup kita, ada musim hidup kita seperti si sulung. Kita sangat sibuk dan aktif dalam pelayanan. Karena kesalehan dan ketaatan jadi berhala kita. Itu portofolio dan prestasi kita supaya kita itu layak di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang berada di negeri yang jauh. Mungkin hari ini ada engkau yang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sehingga engkau seperti si bungsu tadi. Merasa terlalu malu, terlalu kotor, terlalu gagal, terlalu jauh dari Tuhan. Engkau tahu engkau berdosa dan gak layak. Saya mau bilang, engkau membutuhkan kasih Tuhan untuk merestorasi hidupmu. Tapi ada mungkin saudara
yang sudah lama di dalam rumah, gak pernah pergi, kau tetap ke gereja, aktif melayani, kau rajin, setia, engkau ngerti Alkitab, engkau memimpin, tapi diam-diam dalam hati engkau menghitung apa aja yang sudah aku lakukan untuk Tuhan ya. Kau merasa sangat rohani, layak dihargai. Apa yang Tuhan beri untuk saya? Saya mau bilang kau membutuhkan kasih Tuhan yang mengkoreksi hidupmu. Buka hatimu untuk teguran firman Tuhan. Kalau khotbah ini selesai di sini, ini namanya moralitas Bapak Ibu Saudara. Ujungnya apa? Bangkit berdiri ya, altar call. Kalau engkau si bungsu, pulang. Kalau engkau si sulung, bertobat masuk. Saya bilang enggak bisa, enggak pantas. Kita itu sudah lakukan dosa. Bapak kita itu penuh kasih tapi juga adil. Dia menerima kita bukan berarti dosanya diabaikan, no. Namanya dosa, kita bilang dosa itu hutang. Hutang harus ada yang bayar. Jadi waktu kita diterima, harusnya ada yang bayar dosa dan kesalahan kita. Mau engkau si bungsu, engkau si sulung, ada yang bayar. Makanya kita perlu Injil Tuhan. Injil Kristus. Engkau si bungsu kah, engkau si sulung kah? Betul, engkau datang dan terima kasihnya. Tapi saya mau kasih tahu, ini bukan moralitas. Dosa tetap dosa yang harus dibayar. Bapak bisa terima orang berdosa seperti saya dan saudara karena di dalam Kristus hukum dosa itu enggak diabaikan tapi dibayar. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Jadi kita boleh datang kepada Bapa, diterima. Bukan karena sekedar kita menyesal dan mau berubah. No. Tapi karena konsekuensi dosa sudah dibayar. Jadi saya enggak mau bilang jangan jadi anak bungsu, jangan jadi anak sulung. Tapi saya mau bilang kita butuh salib Kristus. Anak bungsu tidak dapat bayar hutangnya. Anak sulung tidak mau terima kasih karunia. Tetapi Kristus datang memberikan dirinya. Dia tanggung dosa dan malu yang seharusnya kita tanggung. Dia mati supaya yang jauh bisa jadi dekat. Bapak menerima si bungsu bukan karena dosanya tidak serius. Bapak menerima si sulung bukan karena prestasinya cukup. Semuanya hanya karena karya salib Kristus. Mari bangkit berdiri. Ada sebuah lagu, Daniel dan NLW bantu nyanyikan. Sederhana, tapi jadikan ini doa kita. Mengingini Bapa lebih dari segalanya. Teduhkan hati, izinkan firman ini berbicara. Makasih Tuhan. More than anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Makasih Tuhan. Oh, you're more than anything. Amin. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Ini jadi doa pribadi kami Tuhan. Lord,
You're more than anything. More than anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, Higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. your grace is Wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. oh, your love is Higher, higher than the heavens. your mercy is deeper, Deeper than the earth. your grace is Wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Bapak Ibu Saudara, saya tergerak khusus. Saudara nggak usah angkat tangan, nggak usah maju. Tapi ada di antara engkau yang melayani Tuhan begitu setia, tapi engkau kecewa karena nggak pernah dilihat, nggak pernah dihargai, nggak pernah disapa. Atau engkau jemaat yang sudah nggak melayani, tapi engkau datang bertahun-tahun, tapi orang nggak pernah pedulikan kamu. Engkau jadi anak sulung yang penuh kemarahan, judgmental, kecewa. Kau terhilang di rumah Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengkoreksi hatimu. Maukah engkau membuka hati, menerima undangan Tuhan untuk masuk dalam sukacita. Jadi anak itu sukacita, bukan prestasi. Jadi anak itu bersama-sama dengan bapaknya menikmati. Bukan tentang prestasimu, bukan tentang kesibukanmu. Yang jauh lebih penting adalah relasimu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi kami berdoa di hari kemerdekaan Indonesia ini. Kami tahu hanya kebenaran firman Tuhan yang benar-benar bisa memerdekakan. Hari ini kami berdoa, kalau ada anak bungsu yang sudah jauh, merasa kotor, jijik, enggak layak, dosanya terlalu merah. Tapi firman Tuhan ini memanggil, menerima kembali tanpa mengungkit. Tapi kalau ada di antara kami anak-anak sulung yang larut dalam kesibukan pelayanan, begitu sibuk melayani Tuhan, tapi kami kehilangan hati Tuhan. Berdoa kasih-Mu menjamah, memulihkan, membalut luka yang terjadi dalam pelayanan, kecewaan, kepahitan. Siang hari ini jamah oleh Tuhan, oleh kasih-Mu. Terima kasih buat salib-Mu yang melayakkan kami, untuk kami datang kembali dengan kepala tegak sebagai anak-Mu. Makasih Kristus menebus kami lunas di kayu salib, memerdekakan kami jadi orang yang merdeka yang sebenar-benarnya. Kami terima firman-Mu ini, berdoa meteraikan dalam hati dan hidup kami, supaya berbuah, mempermuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.